Baik, selamat pagi. Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa sekalian. Semangat pagi, salam bela negara. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, saat ini melalui video ini Ibu akan memberikan penjelasan terkait dengan teori perstrukturan adaptif, di mana materi ini masuk pada pertemuan kelas besar komunikasi kelompok dan juga organisasi. Baik, sebelumnya Ibu telah membuat dua rekaman video untuk pertemuan ke-9 ini dengan materi secara terpisah-pisah ya, ada 3 materi, yaitu tentang materi group think teori, kemudian interaksi proses analisis, dan yang ketiga ini adalah struktural adaptif, gitu ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, perlu juga mungkin materi ini masih kurang lengkap, maka rekan-rekan mahasiswa sekalian masih sangat perlu untuk belajar secara mandiri, mencari referensi-referensi materi terkait yang lebih komprehensif. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita masuk pada teori penstruktural adaptif atau teori adaptif, gitu ya. Saya ambil menurut Anthony Giddens di sini, tapi sebelumnya tokohnya ada Anthony Giddens, Scott Paul, David Resbol, dan juga Robert M. P. Nah, Anthony Giddens pada 1979, di mana ia memandang bahwa struktur sosial sebagai pedang bermata dua, diibaratkan seperti pedang bermata dua, di mana struktur dan aturan yang kita ciptakan membatasi perilaku kita. Akan tetapi aturan yang sama juga membuat kita mampu memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Perlu diketahui juga sebelumnya bahwa dalam teori ini, teori konstruktural adaptif, di mana melihat bahwa kelompok dan organisasi mampu menciptakan struktural yang dapat diinterpretasikan sebagai aturan-aturan dan sumber daya organisasi, di mana struktur-struktur ini sebagai gantinya mampu menciptakan sistem sosial di dalam organisasi. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan terkait pendapatnya Anthony Giddens tadi, maka memang relevan bahwa dalam organisasi diibaratkan pedang bermata dua, di mana struktur dan aturan yang diciptakan membatasi perilaku anggotanya. Kemudian apa saja aturan-aturannya, yaitu macam aturannya terdapat 2, aturan secara eksplisit dan juga implisit. Eksplisit yaitu seperti prosedural penyampaian keluhan yang dijabarkan di dalam buku panduan karyawan, ya, misalkan satu organisasi itu employee-nya harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Kemudian implisit seperti menghormati satu sama lain, sesama rekan sejawat, antara atasan juga dengan bawahan, itu juga perlu ada saling menghormati. Kemudian dengan memberikan kesempatan pada tiap anggota kelompok untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi setiap anggota kelompok diberikan kesempatan untuk ikut berpendapat. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya di mana kunci dari memahami komunikasi dalam kelompok atau organisasi adalah dengan cara mempelajari struktur organisasinya. Apa dan bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat sistem, merujuk pada kelompok atau organisasi itu sendiri, dan perilaku yang dilaksanakan oleh kelompok itu untuk mencapai tujuannya. Kemudian strukturnya merujuk pada aturan-aturan dan sumber daya yang digunakan para anggotanya untuk menciptakan dan mempertahankan sistem dan juga untuk mengarahkan perilaku para anggotanya. Nah, selanjutnya pendapatnya Marshall Scott Paul dan juga koleganya, di mana dalam teori ini adalah untuk memperbaiki dan memperluas secara terlebih dahulu melihat dari teorinya Giddens,
dengan membentuk suatu program penelitian yang menerapkan teori ini pada proses-proses yang terlibat di dalam pengambilan keputusan kelompok. Nah, penstrukturan dalam kelompok adalah proses di mana sistem itu sendiri diproduksi, melakukan reproduksi dan juga transformasi dari lingkungan sosial melalui pemakaian aturan dan sumber daya oleh anggota-anggotanya. Itu jika menurut Marshall Sputtpool, ya. Kemudian asumsi dari teori penstruktural ini bisa diketahui bahwa kelompok dan organisasi seperti yang saya sampaikan tadi diproduksi dan juga mereproduksi melalui penggunaan aturan dan juga sumber daya yang ada. Aturan komunikasi di sini berfungsi baik sebagai medium untuk atau maupun sebagai hasil akhir dari suatu interaksi. Nah, struktur kekuasaan ada di dalam organisasi dan menuntun proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai bagaimana dapat mencapai suatu tujuan yang terbaik dalam kelompok atau organisasi itu sendiri. Nah, bisa dijelaskan bahwa terkait dengan kekuasaan adalah di sini kemampuan untuk mencapai tujuan kita atau penerapan keinginan personel terhadap orang lain. Nah, teori penstruktural adaptif ini berasumsi bahwa untuk memahami aturan dari suatu sistem sosial itu, para aktornya harus mengetahui paling tidak sumber daya massa yang melatar belakangi suatu aturan. Nah, kemudian menurut Catherine Miller bahwa pentingnya aturan dalam kelompok dan organisasi adalah aturan bertindak sebagai resep untuk kehidupan sosial. Karena aturan merupakan prosedur yang dapat digeneralisasi mengenai bagaimana menyelesaikan sesuatu. Nah, maka struktur dari kelompok dapat mendorong, menuntun, atau bahkan membatasi komunikasi di antara anggotanya. Jadi, menurut Catherine di sini aturan bertindak itu juga perlu diatur dalam kelompok organisasi. Bagaimana struktur itu mengatur semua aturan-aturan yang ada dalam organisasi dan juga kelompok, di mana agar aturan tersebut atau struktur tersebut dapat mendorong, menuntun, bahkan membatasi komunikasi di antara anggotanya. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita berlanjut pada apa saja elemen teori penstrukturan adaptif. Nah, yang pertama adalah agensi dan refleksivitas. Agensi di sini didefinisikan sebagai perilaku atau kegiatan tertentu yang dilakukan manusia dan yang diarahkan oleh aturan dan konteks di mana interaksi itu terjadi. Selanjutnya, agennya itu merujuk kepada siapa? Ya, agennya merujuk pada orang yang terlibat di dalam perilaku ini. Contohnya konteks ruang kuliah, agensi memberikan cetak biru aturan yang diharapkan untuk diikuti para anggotanya atau para siswanya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi sudah sampai pada agensi ya, agen gitu ya. Selanjutnya refleksivitasnya.
Merujuk pada kemampuan para aktor untuk memonitor tindakan-tindakan dari perilaku mereka. Jadi, semua aktor yang ada di dalam organisasi, di dalam kelompok dan organisasi itu dimonitor tindakan-tindakan dan juga perilakunya. Kemudian dilihat selanjutnya adalah level kesadarannya. Kesadaran diskursif atau kemampuan di mana seseorang untuk mengemukakan tujuan atau perilaku secara personal. Kemudian selanjutnya adalah kesadaran praktis atau ketidakmampuan di mana seseorang untuk mengemukakan tujuan atau perilaku personal. Selanjutnya masih terkait dengan elemen pada teori penstrukturan adaptif, di mana di sini ada dualitas struktural. Ada aturan dan juga sumber daya digunakan untuk mengarahkan keputusan organisasi mengenai perilaku atau tindakan. Di mana sumber daya atau resource merujuk pada kekuasaan yang dibawa aktor ke dalam kelompok atau organisasi. Sumber daya, alokasi atau bantuan material yang digunakan untuk membantu kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian sumber daya otoritas atau bantuan interpersonal yang digunakan untuk membantu kelompok dalam mencapai tujuan mereka. Nah, tipe sumber otoritas, ada tipe kekuasaan, adanya di mana ada penghargaan, ada koersi, dan juga referensi. Nah, definisinya apabila suatu penghargaan, yaitu adanya persepsi bahwa orang lain mempunyai kemampuan untuk memberikan penekanan yang positif. Contohnya, seseorang mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu yang bernilai bagi orang lain. Koersi, persepsi bahwa orang lain mempunyai kemampuan untuk memberikan hukuman. Ya. Nah, contoh A dapat memberikan hukuman kepada si B. Reference, persepsi bahwa orang lain mempunyai kemampuan untuk mendapatkan ketaatan karena hubungan personel yang mapan. Contohnya, si A memperoleh persetujuan atau ketaatan karena si B menghormati si A dan berkeinginan menjadi seperti tadi si B pengen menjadi seperti si A. Kemudian tipe sumber otoritas bisa karena tipe kekuasaan karena legitimasi, yaitu persepsi bahwa orang lain mempunyai kemampuan untuk menggunakan pengaruhnya karena posisi atau gelarnya. Nah, suatu misalkan contoh A menjabat di suatu kelompok organisasi, maka ia akan menggunakan otoritasnya terhadap si B yang hanya merupakan bawahannya. Kemudian tipe kekuasaan itu ada pakar, di mana pakar adalah persepsi bahwa orang lain mempunyai kemampuan untuk menggunakan pengaruh karena pengetahuan atau keahlian spesial yang ia miliki. Contohnya, si A memiliki pengetahuan khusus atau keahlian khusus yang dibutuhkan oleh si B, maka atau dalam suatu organisasi tertentu, dosen, pakar, pertelevisian atau perfilman dibutuhkan oleh suatu organisasi tertentu, yaitu organisasinya si B, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya pada terkaitan dengan integrasi sosial, merujuk pada resiprositas perilaku komunikasi di antara orang-orang dalam interaksi, namanya integrasi sosial, di mana saat kita memperoleh pemahaman bagaimana kita dan orang lain memiliki tempat di dalam suatu kelompok, kita mulai berkomunikasi dan bertindak dalam cara-cara yang mengidentifikasi peran yang kita harapkan untuk dipenuhi tiap anggotanya. Biasanya ini akan
terintegrasi apabila sudah dilakukan komunikasi dengan orang lain, kemudian dalam satu kelompok, kemudian ada tindakan yang dilakukan dalam mengidentifikasi peran tadi. Nah, selanjutnya penerapan waktu dan ruang. Menurut teorinya Giddens, bahwa untuk menggambarkan tindakan dan struktural sebagai independen, bahwa kita harus memahami hubungan antara waktu, ruang sebagai sesuatu yang terkandung dalam konstitusi semua interaksi sosial. Dalam hal ini, ruang dilihat sebagai sebuah elemen kontekstual yang mempunyai makna bagi anggota kelompok atau juga organisasi. Sedangkan elemen waktu dan ruang adalah faktor-faktor yang membuat kita mampu terlibat di dalam komunikasi. Karena apalagi di saat ini, saat 4.0 menuju 5.0, di mana memang kita melihat di setiap organisasi atau kelompok sangat memperhatikan elemen waktu dan ruang ketika melakukan suatu kegiatan. Karena dengan banyak menggunakan media, sehingga penting sekali untuk melihat penerapan waktu dan ruang. Selanjutnya, pada penstrukturan dan pengambilan keputusan kelompok bisa dilihat bahwa terdiri dari adanya faktor objektif, di mana faktor objektif adalah karakteristik, misalnya kejelasan aturan yang dihubungkan dengan pencapaian sebuah tugas kelompok. Kemudian faktor kelompok, grup faktor seperti karakteristik yang berhubungan dengan kelompok yang diasosiasikan dengan pencapaian tugas kelompok. Selanjutnya faktor tugas kelompok terdiri dari sumber daya sebuah kelompok yang ada bagi kelompok tersebut untuk mencapai tujuan dari kelompok itu sendiri. Kemudian faktor struktural kelompok, di mana sumber daya sistemik yang ada bagi sebuah kelompok untuk mencapai tugas-tugasnya. Demikian tadi materi terkait dengan penstruktural adaptif. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa belajar lebih lagi untuk memahami terkait dengan materi-materi komunikasi kelompok dan organisasi, karena dari materi yang saya berikan tentu saja masih sangat kurang, sehingga rekan-rekan mahasiswa sekalian masih perlu mempelajari secara mandiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.